Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time frame 15 detik. Pola candle ya. Konfirmasi detik untuk memperkuat saja. Jadi jangan berpatokan pada detik saja. Utamanya adalah pola candle. Yang utama itu pola candle. Jangan kita hanya berpatokan pada detik saja, misalkan detik atas pola candlenya nggak mendukung, kita paksain atas, jangan. Pola detik cuma untuk konfirmasi tambahan untuk memperkuat. Fokusnya ke pola candle. Karena wilayah detik itu bisa berubah ya kapan saja. Wilayah price action dan pembentukan harga itu bisa berubah kapan saja. Lihat pola candlenya. Pola candlenya lihat. Oke. Kita mendapatkan informasi. Perhatikan detik 36 mendukung, maka kita OP. Walaupun agak riskan sebenarnya, karena lihat sumbu dari dua candle merah itu cukup panjang ke atas. Itu menunjukkan bahwa dia mencoba untuk naik sebelumnya, namun dibatalkan. Oke, dapat ya. Sekarang kita ambil lagi di sini. Lemot banget. Kita ambil di sini lagi pola candlenya. Perhatikan pola candlenya saling berlawanan. Ini penentunya. Sebenarnya kita nggak boleh ambil di sini atas. Oke. Salah ya. Sorry. Sorry. Kenapa saya salah ambil konfirmasi? Ini terbentuk kekuatan dan kita open buy. Sorry, udah kepencet 2 lagi. Nah, itu kalau kita terlalu terhipnotis sama detik. Jadi detik jadikan sebagai penguat saja. Patokan pertamanya bukan pada detik tapi pada pola candlenya. Dan di sini juga berisiko tadi karena seimbang ya, atas sama bawah. Sekarang ambil di sini lagi. Di sini kenaikan sangat mendukung. Saya open buy masih di sini. Candle terlalu panjang itu sebenarnya indikasi bahwa buyer menghabiskan kekuatannya. Namun di sini support sangat kuat di sini, makanya saya berani masih open buy di sini. Walaupun misalkan ada perlawanan dari seller, perlawanan tidak akan terlalu kuat. Sekali lagi, jangan terlalu terhipnotis sama detik ya. Detik konfirmasi jangan. Fokusnya ke pola candle. Namun detik, jika detiknya sama dengan pola candlenya, itu bisa menguatkan konfirmasi. Oke. Ini sangat kuat untuk penerusan kenaikan. Kenapa? Karena pola candlenya membentuk candle penerusan di sini. Dan di sini masih kenaikan, maka di sini akan meneruskan kenaikan. Di ujung ini kita nggak tahu sebenarnya, tapi karena kenaikannya cukup kuat di situ, maka dia masih aman. Titik amannya masih aman. Seandainya kenaikannya lemah, mungkin di sini udah nggak aman. Seandainya kenaikan di sini lemah. Oke, sekarang kita coba lagi. Amati pola candlenya.
detik sebagai konfirmasi penguat saja. Pola candlenya masih penerusan, saya masih akan open buy walaupun penerusannya agak lemah ya, agak lemah sebenarnya, namun seller di situ juga lemah banget. Ini semakin lemah sellernya, makanya saya berani open buy di sini. Masih bayarnya agak lemah sebenarnya, namun masih aman. Oke, dia membentuk kekuatan seller. Apakah kuat buyer melawan? Apakah kuat? Oke, masih kuat ya, masih kuat. Nah, di sini mulai muncul pelemahan, jadi kita harus lebih hati-hati. Oh, loss tipis, nggak apa-apa. Nah, di situ mulai pelemahan buyer, maka kita harus hati-hati. Perhatikan 36 ke atas. Saya tetap open sell di sini karena buyer sudah mulai melemah sekali. Sideways ya, lihat, hati-hati tertipu. Sideways, harusnya kita pindah time frame ini. Coba aja, kita coba masih sideways setelah kenaikan. Oke, saya akan open buy namun berbahaya. Saya akan open sell. Buy. Oke, nggak bisa dipaksain ya. Sideways. Kekuatannya kita nggak tahu, kekuatan harganya. Kita berpindah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita berpindah ke time frame yang lebih besar. Bentar. Kalau di sini membentuk candle hijau, kita bisa meneruskan di time frame 15 detik ini. Kalau dia membentuk candle merah, bentar, masih belum. Oke, udah nggak normal harganya. Udah nggak normal. Setelah ini kita beralih ke time frame 1 menit. Karena sideways-nya udah cukup parah. Lihat. Kita beralih ke time frame 1 menit. Oke, profit. Nah, di time frame 1 menit gede juga ya candlenya. Sorry. Nah, seperti ini. Time frame 1 menit, kita lihat pola candlestick. Ini sama dengan ini. Kita masih open sell di sini, mendekati detik di sini aja, biar nggak terlalu lelet. Kenapa saya berani open sell di situ? Karena ini pelemahan ya. Karena itu pelemahan. Kita lanjut lagi. Awe. Kenapa loss
karena ini juga pelemahan. Saya kurang teliti, ada sumbu atas dan ada sumbu bawah, walaupun atas tidak terlalu panjang. Sekarang kita ke sini, sorry kurang fokus ya. Sekarang kita ke sini, dua itu menunjukkan bahwa seller bentar, lemah atau kuat, kita tunggu ini. Seller agak lemah dengan dorongan ke atas, kita akan open buy, tapi tunggu ya, tunggu detik mendekati detik 31, tunggu, tahan. Di sini bisa ambil sebenarnya, kalau dia masih turun ambil lagi. Oke, udah dapat. Sorry, kucing nyari cicak ya. Oke, profit ya, banyak betul kucingnya ya. Sorry. Kita fokus ke sini lagi, sini dan sini. Oke, kelewat detiknya. Semua open buy padahal nggak jadi, nggak usah. Kalau gitu sini ke sini, fokuskan pelemahan seller, supportnya membentuk pelemahan buyer sebelumnya. Kita lihat konfirmasinya ini membentuk apa. Jika dia membentuk kekuatan, masih tidak terlalu kuat ya. Namun jika dia mencoba turun, kita open buy tetap. Kalau dia mencoba turun jauh, kalau dia mencoba naik jauh, kita opennya sell. Sorry kucing. Oke, astagfirullah, telat banget ya. Telat banget, sorry. Tapi aman kok. Jadi seperti itu, kita harus bisa membaca pergerakan dari harga. Kalau dia agak malu-malu turunnya, berarti dia mau naik. Tapi jangan terlalu berpedoman seperti itu. Kita pedomannya tetap pada pola candle. Oh, ini pola candlenya ada pelemahan. Kalau kita open sell kira-kira aman nggak? Apakah kita harus mencari titik tertinggi atau titik terendah? Seperti itu. Sekarang kita fokus ke sini lagi, sini dan sini. Pelemahan seller dan tekanan ke bawah dari buyer. Saya tetap akan open sell di sini karena itu adalah candle resisten. Tunggu dia agak naik. Oke. Kita ambil di sini, ambil lagi kalau dia masih agak naik. Ambil lagi, sorry kelewatan. Nah, kita harus mendapatkan titik idealnya. Kenapa? Karena candle resisten itu adalah candle resisten yang lemah syahwat dia ya. Di sini terjadi kenaikan bisa saja, karena ini juga candle support. Dan kenaikan sepertinya lebih kuat. Oke, yang atas profit, yang bawah loss. Nah, sekarang kita ambil lagi di sini, ini dan ini ya. Kita akan tetap open buy di sini. Open buy. Ya, saya bisa open buy kalau dia turun lebih jauh. Kita akan dapat dua-duanya. Oke, kelewatannya.
kelewatan. Satu, seandainya dapat di bawah tadi ada potensi dapat dua-duanya karena harga di situ seimbang. Oke, untung kelewatan ya, coba nggak kelewatan didapat dua-duanya. Sekarang ambil di sini dan di sini. Resisten dan support lemah. Wow, ini berisiko sebenarnya. Kita amati pergerakannya. Dia mau naik apa enggak? Oke, kelewatan lagi. Tapi selanjutnya sepertinya dapat. Dan di sini juga dapat. Di sini dapat, selanjutnya juga masih dapat kok. Dia masih mau turun, entah penurunannya itu kuat apa enggaknya, itu yang menentukannya. Saya mau ambil atas bawahnya lagi tadi. Oke, di sini masih dapat, kita masih open sell di sini kalau dia naik ya. Kalau dia mencoba naik, delay banget, delay sekali. Kalau dia masih mencoba naik, kita open sell lagi. Kenapa apa yang membuat saya open sell di sini? Karena dua candle ini sebenarnya tidak mendukung untuk kenaikan. Yang mendukung itu hanya karena sini support ya, dan di sini agak rawan sebenarnya karena ini juga tekanan ke atas. Namun yang di atas itu ada potensi untuk profit karena sell buyernya lemah di sini. Nah, yang di bawah loss, ada profit. Nah, di sini sangat support untuk open sell sebenarnya di awal pembukaan harga. Namun karena telat, kita bisa open sell juga tetap di detik 3 mendekati 31. Jangan di 31 nya, mendekati 31. Oke, terlalu jauh turunnya, nggak usah. Terlalu jauh turunnya. Sifat gerak-gerik candle itu sebenarnya kita juga harus tahu ya. Gerak-geriknya itu, dia malu-malu turun, malu-malu naik, itu dominannya mau kemana arahnya, seperti itu. Dengan memandukan itu dengan pola candle saja sebenarnya kita bisa meraih profit. Nah, sekarang di sini saling berlawanan. Ini saling berlawanan dan di sini adalah pelemahan buyer. Saya tetap akan open sell jika dia naik. Tunggu dia naik dulu. Kalau dia nggak naik, kita nggak ambil sellnya. Oke, ambil sellnya di sini. Terlalu rendah ya, kurang dapat yang tertinggi. Terlalu rendah, kita ambil sell di situ. Oke. Setelah ini hampir aja ya. Setelah ini kita ambil informasi dari sini dan sini. Nah, itu seimbang ya. Seimbang kenapa? Karena seller lemah dan buyer juga membalik ke situ. Namun saya akan open buy di sini, tahan. Oke, di sini
apa yang menguatkan saya untuk open buy di situ? Karena dua candle ini sebenarnya. Sorry salah. Karena dua candle ini. Namun ada yang melawan ini. Mencoba melawan untuk open buy. Tinggal kekuatan mana? Sebenarnya ini seimbang. Dan ini nggak bisa dijadikan konfirmasi. Oke, loss di situ karena kita memaksakan OP. Cenderung banyak orang yang seperti itu ya, memaksakan OP dan loss. Kita coba lagi di sini. Di sini juga nggak bisa sebenarnya. Ini. Oh bisa, kita akan open buy. Di sini ambil aja buy-nya. Ya turun lagi, kita ambil lagi buy-nya. Enggak turun, nggak usah. Kenapa? 3 candle ini mendukung untuk kenaikan. Seperti itu simpelnya. Namun untuk titik ideal sebenarnya di bawah sini. Karena ini masih belum terlalu lemah. Nah, silakan nilai sendiri ya profitabilitasnya berapa persen. Lossnya itu murni karena kesalahan membaca dan egoisme. Oke. Memaksakan diri gitu. Karena kalau nunggu kan lama ya, apalagi cuma demo. Oke. Di sini lagi baca benar-benar udah telat. Jadi ini sini kelemahan seller. Kalau ini membentuk kekuatan buyer, kita open di detik 00 pun aman. Kalau dia membentuk pelemahan kembali, berarti seimbang ya, sama-sama pelemahan toh, seimbang. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Nah, saya akan open bentar. Kita akan open sell, namun untuk candle selanjutnya. Tahan dulu. Kita akan open sell untuk candle selanjutnya. Oh, telat banget ya. Telat sekali pemirsa. Mau nyari titik tertingginya gak dapet. Kalau kita memaksakan untuk open di candle itu sebenarnya bisa, namun resiko tetap ada. Jadi ketika kalian melihat resiko masih ada di situ, lewatin. Jangan terlalu memaksakan diri untuk mengambil sumbunya ya. Lewatin aja candle selanjutnya. Jadi pola candle itu nggak harus ngambil 30 detiknya, ngambil 1 menit atau 2 menit juga bisa, tergantung kekuatan harganya. Kalau kalian kira-kira ini ada potensi masih naik 1 candle lagi, ya udah OP untuk candle selanjutnya. Tapi jangan baca sampai 3 candle ya, karena pembacaan untuk 3 candle itu beda lagi. Kalau 1-2 candle masih bisa dibaca, atau 2 candle ke depan. Oke, error lagi aplikasinya. Ini udah berapa lama? 30 menit aja kita stop ya. Amati lagi sini. Nah, sama-sama pelemahan buyer. Tekanan ke bawah dengan seller, tekanan ke bawah. Kita akan open sell di sini. Namun kalau dia udah terlalu jauh, saya tidak akan open. Kalau dia naik lagi ke atas. Kalau dia nggak mau naik lagi, saya nggak akan open. Idealnya di sini. Oh, tahan naik lagi. Waduh, telat ya. Terlalu ngoceh kita.
Idealnya itu di sini sebenarnya, atau di batas hijau ini juga kita bisa ambil batas candle hijau, karena itu resisten sementaranya itu ini. Candle selanjutnya saya masuk open sell di sini. Bahkan sebelum candle ini menutup saya berani open sell. Kenapa? Formasi candle ini udah berat ini ya, coret-coretannya. Formasi 3 candle itu sangat mendukung untuk open sell. Formasi 3 candle ini tuh 2, 3 sangat mendukung untuk open sell. Kenapa? Karena karena candle hijau ini adalah candle pelemahan yang menjadi penerusan harga untuk penurunan. Nah, ketika dia menginformasikan penerusan, maka di candle selanjutnya otomatis akan meneruskan penurunan. Paham ya? Jadi pola candle itu nggak harus sini harus juga bentar sini sorry, coretannya udah mulai berat ya, apa kelamaan. Jadi pola candle itu nggak harus bermain sini ya, tapi kalau kita mendapatkan informasi kuat dari tengah misalkan, kita langsung bisa eksekusi di sini. Kalau informasinya kuat seperti ini. Kalau informasinya nggak kuat ya jangan. Sama seperti ini misalkan ini jadi 2 candle penerusan, dia akan menginformasikan penurunan di mana, di sini. Jadi seperti itu. Sepertinya sudah cukup ya. Apa mau OP lagi di sini? Di sini OP masih bisa sebenarnya, namun agak riskan. Ini indikasi bahwa seller menunjukkan pelemahannya, karena di sini sudah terbentuk pelemahan walaupun tidak terlalu lemah. Lalu muncul candle tanpa sumbu, maka dia akan menjadi indikasi bahwa akan muncul pelemahan seller. Jadi kalau kalian menemui seperti itu dan kalian gak yakin, lewatin dulu. Ini OP terakhir. Kita lihat dulu konfirmasinya membentuk apa. Kalau konfirmasinya membentuk pelemahan kembali, saya nggak akan OP lagi. Saya nunggu candle selanjutnya. Sabar, intinya sabar. Pola candle itu sabar. Nggak mesti pola candle sih, semua trading itu harus sabar, semua. Saya rekomendasikan bagi yang kesusahan melihat detik. Saya sebenarnya juga kesusahan ya konfirmasi detik, makanya saya nggak terlalu mengagung-agungkan konfirmasi detik. Saya lebih ke pola candle, karena menurut saya pola candle lebih mudah, walaupun agak sedikit sulit untuk memahami bagi yang awam. Namun ketika kalian sudah paham, kalian bisa membaca pola dalam setiap situasi ya. Walaupun ada sebenarnya pelemahan pola candle itu ada di market sideways jangka pendek, 1-2 candle naik turun itu pola candle akan lemah karena banyak support dan resisten di belakang. Kita open sell di sini. Sebenarnya rawan karena ini pelemahan candle atas itu pelemahan seller sumbu sama panjang. Namun karena dia membentuk penerusan di sini, maka saya open sell langsung di situ. Sebenarnya rawan.
Ini bentuk penerusan untuk penurunan sama seperti ini tadi, maka kita bisa open dari detik 00 di sini. Kalau misalkan dia melawan lagi ke atas, kita bisa open lagi. Namun ini beresiko, kenapa? Karena ini pelemahan, beda sama ini tadi ya. Oke, sampai di sini saja. Jadi intinya ketika kalian bermain pola candle, intinya sabar dan fokus. Fokus untuk apa? Agar tidak salah membaca polanya. Sabar untuk apa? Sabar menunggu momennya. Ambillah hanya candle kekuatan harga. Ambillah hanya candle kekuatan harga. Jangan mengambil candle-candle pelemahan seperti ini tadi. Ini saya yakin mengambil karena dia menjadi penulisan aja. Karena seperti yang di belakang tadi lah, yang scroll aja ke belakang nanti. Ada beberapa yang saya paksakan untuk open posisi saat konfirmasinya pelemahan atau konfirmasinya seimbang. Dikasih dan konfirmasi seimbang. Jadi intinya sabar, fokus. Untuk detik masih belum saya perdalam karena saya belum terlalu familiar dengan detik dan juga saya sering salah lihat ya. Jadi untuk time frame 15 detik yang berhubungan dengan detik nanti dulu, masih akan kita kembangkan lagi agar lebih mudah dipahami. Oke, selebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.